acara inti penyuluhan kesehatan dengan judul manfaat puasa bagi kesehatan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Muhammad Ananda. Kami persilahkan. Tegak nih Ananda, biar kerjingoan. Nah di luar banyak masih. Ada nggak luar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Tinggi dia. Aku izin bertamu ibu-ibu, ayu-ayu, wak-wak. Maaf bajunya salah kostum ini. Ini harusnya pakai baju koko tadi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di musola Nurul Jadid sore ini dalam Jadid, rangka Nurul Jadid. mengadakan acara arisan majelis taklim Permata BKMT BKMT Kecamatan Sukarangi Kelurahan Kebun Bunga. Nah, Kecamatan Sukarangi Kelurahan Kebun Bunga. kecamatannya terakhir. Ya, pertama yang terhormat pada Ibu Ketua BKMT Kecamatan Sukarangi, Bu Ustazah Jangan Karomah. Yang kedua Ibu Ketua BKMT Permata Kebun Bunga. Ah, Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Aku izin menyampaikan 1-2 kata sedikit tentang Nah, hujannya nih. puasa, hubungan puasa dan kesehatan. Mungkin rasanya kalau dari umur jauh dari wak-wak, ayu-ayu di sini. Nyai. Mungkin kalau Nyai. dokter ini mungkin cuma bisa ngasih dikit-dikit baik. Nyai banyak di sini sudah. Ini nyai ini. Banyak nyai. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi puasa itu kan dari kata saum, siang. Artinya apa? Menahan lapar dari Segala sesuatu, apa itu makan, minum. Orang yang tidak berbicara pun tidak bisa kita sebut puasa. Nah, puasa ngomong benar tuh. Nah, apa sih dasar perintah puasa di Al-Quran itu? Agak gugup aku sebenarnya ngomong. Cuma nggak apa-apa. kesehatannya baiklah. Membahas Masih modal gugup-gugup dikit apa-apa. Ya? Jadi tujuan puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama artinya itu? kutiba. Hai orang-orang beriman, orang beriman mah tapi nih yang tidak beriman diwajibkan dia untuk berpuasa. Nah, hai orang-orang beriman, wajibkanlah kalian untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya itu untuk bertakwa sebenarnya. Jadi apa kesehatan itu cuma manfaat baik dari puasa. Nah, apa sih manfaat puasa? Nah, sebelum kita masuk ke manfaat puasa kan pasti berhubungan dengan pencernaan, tidak makan, tidak minum ya. Lapar, haus pasti ya keluhannya. Ada hadis riwayat Imam Ad-Dailami menyebutkan lambung atau perut manusia adalah tempat segala macam penyakit. Sedangkan obatnya cuma sifat, yaitu pencegahan. Apa sih yang harus kita cegah biasanya? Ini kebiasaan makanan yang tidak sehat. Ada 5. Wah, yuk bu. Nyai. Nyai lah. Nyai ini lupa. Nyai ini perlu. Nyai dulu di sebelah. Perlu makanan cak mano. Tapi manggil nyai tak mudah, salah ya. Nyai. Tuh. Yang pertama itu kebiasaan makan yang berminyak, berlemak. Nah, Apa itu penyebabnya kalau makan itu? Pertama kita bisa darah tinggi. Kedua kolesterol. Kita udah meriksa kolesterolnya di depan. kosong katanya. Ke puskes be. Baik ke puskes baik. Gula darah itu. Bayar dikit, bayar di puskes. Iya. Bayar dikit. Bayar separuh.
Yang kedua, makan makanan yang ada zat kimianya. Contohnya makanan berpengawet, makan berwarna, minum minuman manis, sirup-sirupan kayak itu. Banyak itu mudaratnya. Kalau banyak juga manis, bisa batuk. Banyak juga gula buatan itu bisa jadi penyakit gula dia. Ada tak yang tinggi tadi? Kan itu gula tadi kan? Nah, itu tadi dari zat kimia itu nomor 2. Nomor 3 itu makanan yang ada alkoholnya. Nah, namanya udah alkohol di agama kita itu dilarang. Ya. Karena itu merusak ginjal. Kalau ginjal sudah rusak itu obatnya susah, ibu-ibu. Kalau dia lapar dia harus cuci darah. Kalau sudah parahnya dia harus Insulin. kantok ginjal. Itu tadi Dan ginjal itu diabetes. harus cocoknya di atas 95% cocok. Kalau di bawah itu dia tidak akan bisa, dia tidak akan bekerja. Kita lanjut, yang keempat makanan yang sudah basi, yang tidak bersih. Itu sudah jelas. Dia kasih sakit perutnya kalau ini, kadaluarsa namanya ya. Dan yang kelima itu bukan dari makanannya, tapi dari polanya. Nah inilah yang kemungkinan banyak orang sakit mah, lambungnya, asam lambungnya naik. Nah itu karena pola makan. Kita itu diwajibkan pola makan 3 kali sehari. Tidak harus dihoji sekali makan langsung 2 piring, tidak. Yang penting ada masuk ke dalam perut itu supaya produksi asam lambungnya itu tidak meningkat terlalu banyak. Karena setiap orang produksi asam lambung itu berbeda-beda. Nah, berlomba. Apa hubungannya dengan puasa? Lomba dengan hujan, suara hujan. Besar sedikit, besar. Aku agak bisa dikit ngomongnya, boleh? Jadi hadis riwayat Imam At-Tabari mengatakan berpuasalah kamu, misalnya kamu akan sehat. Kalau puasa yang sehat itu, jadi apa nih kiat-kiat puasa yang sehat di mana? Yang pertama, kita menjaga akan berbuka. Jadi berbuka itu pagi azan berbukalah. Nabi Muhammad itu akan salat maghrib sebelum dia makan kurma, lalu minum air putih dulu. Kalau dia tak berbuka, dia akan buka. Dia pasti cara puasanya dulu. Yang kedua, mengakhirkan safar sahur. Jadi kita makan sahur itu harus supaya kesalahan kita di pas puasa. Kita kan puasa 12 sampai 13 jam. Tidak ada yang kita makan, tidak ada yang kita minum. Terus kegiatan kita tidak berubah dari puasa sampai sebelum puasa sama baik. Ini kita tetap sahur itu diharuskan sebagai cadangan energi di badan. Yang ketiga tidak balas dendam dia kalau buka. Jadi kalau buka itu secukupnya baik. Kalau dia balas dendam, enak dia kalau masuk kopring itu. Senang. Sholat tidak baca. Tak terawih. Tertunduk lagi sarung ini. Iya, nak terawih tak baca. Terawih tidak baca dia. Berlepas. Dan yang keempat, melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Nah, kalau kita sudah ikhlas tersebut, setiap kita menjalankan puasa itu tidak terasa gitu ya 12 sampai 13 jam itu. Nah, terus mungkin yang ke penyakit ya. Aku bicara tentang penyakit yang ada banyak di puskesmas kita baik. Puskesmas kita kan banyak penyakit diabetes. Sama penyakit lambung tadi seperti yang dikatakan Ibu Sumiati tadi, penyakit lambung. Nah mana nih kita kalau misalkan kita ada penyakit gula atau penyakit lambung? Penyakit gula itu dibagi 3 ya. Ada yang pertama itu penyakit gula yang sebenarnya tidak perlu pakai obat. Kita terapinya cuma dari pola makannya, pola olahraganya. Itu belum kita sebut diabetes. Kita sebutnya sindrom metabolik. Berat badan besar, tidak pernah olahraga. Nah, aku ini ngomong baik, badan aku juga nggak besar ini tapi. Contoh soal. Iya. Tapi aku ya. Nah itu, kalau itu masih boleh berpuasa seperti biasa. Masih boleh berpuasa seperti biasa. Olahraga. Karena memang itu diabetes. Kita masih bisa atur dia dari olahraganya, makannya, lifestyle-nya kita masih bisa atur. Terus yang kedua itu diabetes, penyakit gula tingkat 2. Tingkat 2 ini dia minum obat. Ada yang minum obat 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Itu dibolehkan puasa, namun kalau tidak puasa
kita tidak apa-apa karena ada handicap, ada kebutuhan spesial dia untuk minum obat tersebut. Tapi kalau obatnya 2 kali sehari dia masih bisa. Bisa sahur Kalau ada dengan 3 kali buko. sehari yang harus kita jago polanya. Terus tingkat yang ketiga, ini ada 2. Ada yang pertama dia ini pakai suntikan obatnya. Suntikan yang pertama itu ada yang sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, 2 kali sehari. Insulin ya? Ya, insulin. Ya, yang sekali sehari itu boleh puasa, karena itu cuma sekali. Mungkin pas lagi sahur itu udah penting. Nah itu 24 jam waktunya, nggak masalah. Cuma aktivitasnya juga dijaga, nggak boleh terlalu capek, karena kondisi badannya juga tidak seperti orang-orang pada umumnya yang sehat. Lemes. Ya, dia mudah lemes pasti. Terus yang kedua, dia yang suntiknya 2 kali. Nah, itu harus dihitung jaraknya. Kalau di Indonesia kan kita 12-15 jam, dihitung dari sahur, belum kita udah sama buka. Nah, itu tidak dianjurkan untuk puasa. Ya, karena dia harus disuntik insulin itu karena untuk menjaga kadar gulanya tetap stabil, makanya kita tidak anjurkan untuk berpuasa. Oke, lanjut ke penyakit yang kedua. Penyakit yang sering itu penyakit gastritis atau penyakit lambung, asam lambung. Asam lambung itu meningkat karena dia tidak ada masuk makanan sebenarnya. Ada 2 juga, ada yang simptomatik atau bergejala, ada yang tidak. Nah, yang biasanya yang tidak ini bukan karena lambungnya ada luka atau ada kelainan atau apa, cuma karena pola dia makannya tidak teratur. Harusnya makan 3 kali sehari, makan jam 7 pagi, dia makan jam 10, kelupaan tadi kan. Nah, itu masih boleh puasa. Karena puasa itu dia tidak akan berpengaruh, justru malah bikin badan lebih sehat puasa itu. Nanti aku jelaskan secara garis besarnya manfaat puasa bagi kesehatan. Yang kedua, sakit lambung itu ya, kalau dia ada kelainan, dia banyak kelainan di lambung itu ada kronik. Dia kayak ada daging tumbuh dalam bentuk kecil ya, tapi itu berpengaruh besar di lambung karena dia berpengaruh ke proses lambung itu ngancurin makanan, Pencernaan ya. atau dia ada umpus itu luka, jadi lambung itu lecet atau bisa sampai bolong ke lambungnya. Itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Itu karena tidak boleh, karena dia harus minum obat terus, harus dia terapi terus. Makanya dia harus makan obat dan tidak boleh berpuasa. Ada semangat sebenarnya yang jadi perhatian kalau pas puasa ini, ibu hamil yang menyusui. Nah, kebetulan aku kan baru jadi bapak ibu. Nah, jadi istri aku sebenarnya diperbolehkan puasa, tapi melihat kondisi kebutuhan di tubuh Bayinya seorang ibu itu menyusui. harus memenuhi kebutuhan bayi juga, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mungkin kalau sekitar untuk penyakit tidak banyak, cuma itu aja. Itu punya makanan-makanan untuk puasa kan ya, berbuka puasa. Pas saat berbuka itu dikurangi makan makanan yang berminyak, pedas-pedas, yang fajar kopi. Kalau hobi ngopi bapak-bapak, kalau bapak belum hobi ngopi, kurangi ngopi. Karena itu berpengaruh juga sama lambung. Yang tajam-tajam. Tapi itu kan dia keras tuh, keras harus dinetralisirnya lambung kalau di lambung. Nah, kalau lagi buka puasa, perut puasa, minum kopi. Nah, sakitnya perut yang terguling-guling banyak, ya bapak di rumah lagi tak terawih gitu. Aku pikir tidak ada banyak ya, mungkin kita sesi tanya jawab ya biar lebih aktif ya, Bu ya. Biar lebih jelas apa yang kurang jelas, apa yang pengen ditanya tentang kesehatan. Insya Allah aku coba-coba, insya Allah bisa jawab, insya Allah bisa nyampe ke ibu, wak, ayu, ya. Nyai. Lupa terus masih muda lagi kok, Nyai. Mungkin sekian dulu dari aku penyuluhan. Terima kasih ibu-ibu, wak, Nyai, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini dia nih lembar balik ini ya, acak dipakai ini. Lupa kaget bah. Anu ke lagi kayak. Dan Nah, ibu kalau ada yang mau ditanyakan pada dokter,